Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Padang. Baiklah, saya akan mewawancarai Melia yang akan saya observasi nantinya. Selamat sore Bu Melia. Ya, selamat sore Bu Pipi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gini Bu Melia, saya nanti akan masuk ke dalam kelas untuk mengobservasi Bu Melia selama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Apakah Bu Melia sudah siap? Sudah. Dan materi apa yang nanti yang Bu Melia ajarkan? Besok untuk observasi besok saya akan mengambil materi virus. Dan tujuan dari pembelajaran Bu Melia apa? Untuk tujuan pembelajaran pada materi virus itu yang pertama peserta didik tahu apa itu ciri-ciri virus, yang kedua peserta didik itu tahu apa itu aplikasi virus, dan yang ketiga peserta didik tahu apa itu bentuk-bentuk virus. Kemudian dalam pembelajaran nanti apa aspek pengembangan pada rencananya besok pas observasi itu aspek pengembangannya akan saya lakukan itu yaitu dengan presentasi. Siswa disuruh menonton di papan dipakai infokus, menonton. Setelah itu dia nanti saya suruh untuk presentasi ke depan, dan nanti ada penilaiannya juga. Kemudian strategi pembelajaran apa nanti? Strategi pembelajaran pada materi virus besok ini rencananya akan saya ambil model PBL, itu program based learning, yaitu anak siswa disuruh menonton, mengamati. Setelah itu dia akan mengeluarkan masalah dari video yang ditonton atau jadi dia disuruh membuat pertanyaan, dikerjakan di kelompok, lalu dipresentasikan ke depan. Setelah itu nanti juga saya juga membuat model penilaian dengan cara quizzes. Kalau didengar sangat bagus. Tapi kita lihat data ya. Baik, oke Bu Melia, mungkin hanya itu bisa dapat saya tanyakan. Nanti kita akan Bu Melia akan mengajarkan ada masuk ke kelas 10. Terima kasih ya Bu Melia ya. Nah, Bu Melia, saya doakan nanti semoga sukses ya. Ya, makasih ya Bu Gisri. Terima kasih Bu Melia. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabar Bu hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Baiklah, sebelum pelajarannya dimulai, Ibu mau ketua kelas silakan disiapkan dulu, berdoa kita dulu ya, di dalam hati saja lagi enak ya. Nah, ketua silakan berdoa, siapkan kita berdoa. Siap berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pelajarannya dimulai, Ibu mau memberikan disiplin positif atau kriteria belajar pada hari ini. Yang pertama, nanti saat Ibu bertanya, Ananda wajib menjawabnya. Yang kedua, tidak ada yang ribut, ya. Tidak ada yang ribut saat Ibu menerangkan atau main HP ya. Kalau Nanda bisa jawab pertanyaan Ibu, nanti Ibu kasih handphonenya 2, oke? Bisa? Salam. Nah, sebelumnya Ibu
ambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nah, Ibu ambil absennya dulu ya. Abdul Rahman hadir nak? Adisti, Agezali, Al-Fahri, Almira, Anissa, Ashifa, Kamila, Dea, Gino, Zini, Faisal, Farzak, Fauzi, Emilia, Imam, Jihan, Kaila, Kayara, Kesha, Liviona, Muhammad Raditya, Muhammad Jafar, Najwa, Putri, Rafa, Raffi, Reska, Rehan, Rindu, Rizky, Cynthia, Syafira, Tiara, Zahra. Nah, berarti ada 2 orang yang tidak hadir pada hari ini. Ibu mau bertanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Siapa yang masih ingat apa itu klasifikasi makhluk hidup? Angkat tangannya. Ini ayo coba. Ya betul, kita kasih tepuk tangan untuk ini. Jadi klasifikasi itu adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan jenisnya ya. Jadi kita tahu mana yang tumbuhan, mana yang hewan, dan mana tumbuhan yang tingkat tinggi ataupun yang rendahnya ya. Berarti kamu ibu anggap sudah paham pada materi klasifikasi. Terus ibu tanya lagi, pernahkah Ananda mengalami batuk atau flu? Nah, siapa yang di lokal ini yang sedang atau lagi flu atau batuk? Coba angkat tangannya. Ada? Nah, apa yang dirasakan kalau saat kita batuk atau flu itu nak? Bisa bernafas, bagus. Apa lagi? Tenggorokannya sakit, berarti batuknya ya. Nah, apa lagi nak? Ada lagi? Sakit kepala, betul. Berarti kita kasih tepuk tangan pada Kesha dulu ya. Nah, jadi kira-kira Ananda flu dan batuk itu karena apa? Virus. Bagus. Siapa yang jawab tuh Putri? Nah, kita kasih tepuk tangan untuk Putri. Nah, jadi untuk materi hari ini kita belajarnya tentang virus. Sebelum kita lanjut ke materi yang lain, kita lihat dulu ya nak, apa tujuan pelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa bacakan? Coba si Adit, nomor 1 apa tuh? Coba bacakan apa tujuan pelajaran kita. Tujuan pelajaran nomor 1, peserta didik mampu menganalisis. Berdiri lah kalau bisa ya. Ya. Tujuan pembelajaran nomor 1, peserta didik mampu menganalisis sejarah penyebaran virus. Yang kedua, di belakangnya si Al-Ghazali. Ya, apa tujuan yang kedua? Untuk pembelajaran kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri virus. Nah, lanjut sebelahnya lagi. Yang ketiga, apa tujuan pelajaran kita? Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis penyebaran virus. Nah, yang keempat si Kamila lagi. Tujuan pembelajaran keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur tubuh virus. Nah, bagus. Terus yang terakhir lagi coba bacakan apa tujuan pelajaran kita yang kelima. Ya, betul. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan kita bisa memahami atau Ananda bisa paham dengan materi yang akan dipelajari pada hari ini.
Dan pada hari ini Ibu memakai model pembelajaran tentang PBL, yaitu Problem Based Learning. Nanti Ibu berikan video, Ananda tonton videonya. Setelah itu nanti Ibu mintakan pertanyaan atau ada masalah, karena PBL ini kan dalam bentuk masalah ya. Jadi kamu cari apa masalah dari videonya. Setelah itu dijawab pertanyaannya berkelompok, dipresentasikan ke depan dan dijawab. Oke nak, bisa nak? Bisa? Ibu silakan Ananda tonton dulu videonya ya. Disconnected. Bluetooth mode.
Itu nama ke belakang kena. Ibu, Hah? ibu. Dah, silakan Anda tonton dulu ya videonya ya Nak ya. Tolong perhatikan ya, nanti berikan pertanyaan atau masalah pada video yang Ananda tonton ya Nak ya. Bluetooth mode. Dah, sudah ditonton videonya Nak? Sudah. Kalau sudah, kira-kira video yang ditonton ini menceritakan tentang apa? Satu-satu supaya yang bisa jawab angkat tangannya. Apa tuh, coba Kamila?
bagus. Kita kasih tepuk tangan pada semuanya. Awal mula virus masuk ke Indonesia atau awal mula virus ada di Indonesia. Lah, terus betul ya yang dibilang temannya. Nah, karena kita belajarnya berbasis masalah, Ananda sudah menonton video atau melihat gambarnya kan? Jadi ibu maunya Ananda memberikan pertanyaan atau memberikan suatu masalah apa yang ada dari video yang ditonton ini. Silakan siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 1. Ada yang bisa memberikan pertanyaan soal nomor 1? Angkat tangannya. Ada? Coba siapa namanya nak? Saya nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya ya. Sebutkan. Apa lagi? Ciri awal apa lena? Terinfeksi apa? Virus corona. Bagus pertanyaannya ya. Kita kasih tepuk tangan pada Kesia ya. Siapa bisa jawab? Siapa yang tahu apa masalah yang ada di dalam video tadi? Saya namanya siapa namanya? Iya, coba apa pertanyaannya dia? Apakah ada kesamaan antara virus corona dengan apa lagi nak? Dengan bakteriofag. Terus ya pertanyaannya soal nomor 3. Coba Adit. Bagaimana perbedaan dari virus corona dengan virus lainnya? Bagus. Bagaimana apa tadi ya? Apa? Perbedaan dari virus corona dengan virus lainnya. Lanjut, ada lagi nak? No, apa no? Bagus pertanyaannya. Kapan virus corona masuk ke Indonesia pertamanya? Kapan virus corona masuk ke Indonesia? Masih ada lagi? Apa tadi? Bagaimana bentuk virus corona dengan virus lainnya? Sudah? Sudah cukup? Sudah. Coba dilihat dulu ya. Ini ada masalah atau pertanyaan dari video yang ditonton. Kata temannya, bagaimana sebutkan ciri-ciri awal terinfeksi virus corona. Virus corona ini sudah kita rasakan, nak. Sudah ya, tahun berapa? 2019. Di mana kamu tuh di SMP, nak? SMP. Oh, masih kecil ya. Terus belajarnya gimana? Dari kan? Dari. Jadi kita ulang lagi memori, kita ingat lagi ya. Terus apakah ada kesamaan antara virus corona dengan bakteriofag?
Terus ada yang ketiga kata temannya, bagaimana perbedaan dari virus corona dengan virus lainnya? Apa pula tuh virus influenza atau flu gimana dah? Nah, ini yang corona gimana tidak? Terus yang keempat, kapan virus corona masuk ke Indonesia? Nah, masuk enggak ke Padang ya ke Indonesia, bisa jadi ke semua yang ada di Indonesia kapan ya? Terus bagaimana bentuk virus corona dengan virus lainnya? Nah, karena model dan pembelajaran ibu ini berkelompok, jadi Ananda ibu minta untuk duduk di kelompoknya. Kalau lupa, ini ada kelompok 1 dulu yang di situ ya, kelompok 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, dilihat. Kemarin ibu juga udah kasih tahu. Ah, ini dia. Siapa yang lupa, teman-temannya ke kelompoknya sudah bagi kelompok ya. Nah, jadi silakan duduk di kelompoknya. Kelompok 1 duduk sini. Udah lagi ya nak, cepat. Nah, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3, 4, 5, 6 sebelah sana. Cepat. Setelah itu nama anggota jangan lupa ditulis. Nah, ini tujuan pembelajaran kita, petunjuk penggunaan KPD. Lalu di sini ada, nah ini nomor 1 ada lihat fase orientasi masalah. Ada nampaknya? Ada. Ah, kamu tulis soal yang ditanyakan tadi ke dalam ini. Setelah itu silakan yang kalau mau lihat bahan ajarnya ada di kode barcode-nya atau di buku cetak kita kan juga ada. Nah, setelah itu kamu tulis jawabannya juga di dalam sini. Bisa ya nak ya? Bisa? Bisa. Silakan. Sudah dapat semuanya KPD? Sudah, ibu kasih waktunya 15 menit. Nah, silakan tulis soalnya dulu baru langsung jawab. Ya, sudah waktunya ibu kasih 15 menit. Nanti tampil di depan baru satu-satu. Ya, lah, ya.
jawab. Kalau nggak tahu boleh bertanya. Ya. Oh nggak dapat. Ya buat soalnya nomor 1 sampai 5. Kan ada tuh kolom buat soalnya. Sudah ikut ya nak ya, diisi langsung ya sayang ya. Waktunya 15 menit ya nak ya. Nanti yang menjawab pertanyaan nomor 1 kelompok 1, yang menjawab pertanyaan nomor 2 kelompok 2, menjawab pertanyaan nomor 3 kelompok 3, menjawab pertanyaan nomor 4 kelompok 4, dan menjawab pertanyaan nomor 5 kelompok 5. Jadi ada yang bertanya di kelompok 6. Dan 20 menit lagi ya.
Sudah sayang? Belum lagi nak? Ibu juga mau lihat ya penyampaian diskusinya bagaimana, kompak atau adanya satu orang saja yang menjawab. Jadi nampak kalau berkelompok itu sama kita mengerjakannya nak ya. Kelompok 5 sudah selesai. Kelompok lain bagaimana? Sudah bagus. Kelompok 4 juga. Sudah 2 kelompok yang selesai. Yang mana yang lain? Kelompok 6 bagaimana? Sudah selesai nak? Lagi 1, 2, Sudah siap semuanya nak? Sudah? Sudah kan? Sudah. Kalau sudah coba diperhatikan lagi ke depan. Nah,
Sudah siap kelompok 1? Sudah kelompok 2? Sudah kelompok 3? Sudah 4? 5? Kelompok 6? Sudah, oke, bagus ya Naya. Jadi Ibu Ibu minta Nanda mempresentasikan dari pertanyaan teman ini ke depan. Tadi juga Ibu kasih tahu kan, yang kelompok 1 menjawab soal nomor 1, kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2, dan sampai ke kelompok 5. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanya lagi ya. Silakan kelompok 1 tampil ke depan lagi. Silakan bacakan apa hasil diskusinya. Yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang 6 yang sudah di awal dari sesi virus corona. Yang terdiri dari saya Ustaz Rahman. Saya Izali Bianto. Pertanyaan yang pertama yaitu temukan di ciri awal terinfeksi virus corona. Pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh kita. Ciri-ciri awal terinfeksi virus corona yaitu adanya gejala seperti batuk, demam tinggi, pilek, sakit tenggorokan, letih, lesu, pernapasan terganggu, dan hilangnya kemampuan indera penciuman dan indera perasa. Nah, mana jawabannya? Betul salah? Betul. Katanya ciri awal terinfeksi virus corona itu batuk, yang paling urgennya hilangnya indera penciuman. Betul salah? Betul. Bagus. Ada yang Apakah ada yang ingin bertanya? ada? Sudah betul pertanyaannya? Nah, Pak. Nah, ada teman yang bertanya apa? Ya. Saya ingin bertanya kepada kita, Nah. bagaimana virus dapat diurutkan ke dalam tubuh? Terima kasih. Jadi kami waktu untuk mencari jawaban tersebut. Oke, Rida. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari Rizky. Ya, Rida. Bagaimana virus bisa masuk dalam tubuh manusia? Itu bisa seperti adanya sentuhan, masukkan air liur dan kontak langsung dengan pengidap infeksi virus, serta adanya cairan tubuh atau makanan dan minuman yang terkontaminasi hingga proses persalinan. Betul jawabannya ya. Apakah sudah paham banyak dibahas dengan jawabannya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Bagus ya,
virus corona adalah hepatitis disuruhi oleh vaksin. Selubung protein tersusun atas kloner melindungi asam darah dan memberi bentuk darah bagian sebelah dan bagian bawah. Dan yang jelas hal membedakan keduanya adalah virus corona sebenarnya oleh RNA, sedangkan bakteri oleh DNA. Nah, itu jawabannya ya. Ada yang mau bertanya enggak? Enggak. Enggak ada? Nah, kalau enggak, nah silakan ikut. Nah, silakan kelompok 3 lagi. Sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 3 yang merepresentasikan saya Komisi 5 ini. Sebelum masuk ke kita, saya akan sampaikan bagaimana risiko virus corona lainnya yang akan menjawab ya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, ada pertanyaan dari temannya nih ya. Baik, terima
Nah, silakan dijawab pertanyaan temannya. Baik, saya akan menjawab. Kalau masuk waktu itu menjadi kalau sempurna Nah, mana Kesia? Bagus. Nah, betul. Wah, silakan. Ada lagi yang apakah saya ingin bertanya? nah, kalau tidak tutup lagi. Dan saya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Kasih tepuk tangan yang semangat. Nah, jawab pertanyaan soal nomor 4. Woi, bintang Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan virus corona masuk ke Indonesia? Virus corona pertama kali masuk ke Indonesia pada hari Senin 2 Maret 2020. Setelah itu, Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama COVID-19 yang awalnya terkenal antara ibu berusia 64 tahun dan pria berusia 31 tahun. Diketahui bahwa kedua pasien ini tinggal di Depok, Jawa Barat. Salah satu dari kedua orang tersebut memiliki riwayat kontak dengan seorang Jepang yang ternyata positif COVID-19. Gimana? Bos, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Katanya awal mulanya di Jawa, ya di Jawa Tengah. Ya. Nah, tanggal 2 Maret 2020. Nah, kasus pertama itu masuk pada ibu berusia 64 tahun. Jadi dia mengalami gejala batuk pilek. Nah, ada gimana? Ada yang mau bertanya? Enggak? Enggak? Pas? Nomor 6 ada yang mau bertanya? Enggak? Nah, kalau enggak silakan tutup. Sekian presentasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sebarannya dengan badan dan tidak ada di dalam pertama dari Nah, udah ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Nah, ada pertanyaan? Ya, bagus. Silakan. Apa yang membuat virus tidak dianggap? Apa yang membuat virus tidak dianggap sebagai virus? kenapa virus tidak disebut dengan kan mereka tidak memiliki metabolisme energi, tidak tumbuh dan tidak menghasilkan produk dan tidak menanggapi rangsangan. Mereka bakal menjadi makhluk hidup ketika adanya organisme lainnya yang berada di sana. Terus ya. Silakan. Ada lagi? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya. Kita tunggu lagi. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, kami akhiri dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Nah, tampil sudah hebat semuanya, sudah mau berdebat semuanya. Nah, coba kamu perhatikan lagi ibu ke depan untuk materi ini hari ini. Silakan kamu lihat dulu semua pertanyaan yang diberikan temannya itu dengan jawaban yang diberikan itu sudah bagus ya. Jadi ibu silakan kamu lihat dulu PPT ibu. Nah, ini adalah virus. Kira-kira ini virus apa nih? Corona atau bakteriofag? Bagus. Nah, kita lihat ini. Nah, latar belakang virus merupakan agen infeksi berukuran mikroskopik. Nah, terus virus dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada manusia ataupun hewan. Terus kita lanjut. Nah, ini dia sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus ini yang pertama ada kalau kita berbicara tentang sejarah berarti ada orangnya dah. Nah, si Adolf Meyer dia meneliti penyakit pada tanaman tembakau. Nah, dia lihat. Setelah itu bakteri yang lebih Meyer menduga bahwa penyakit mosaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya yang tidak dapat dia mati dengan mikroskop besar. Nah, ini dia tokoh-tokoh yang atau sejarah dari virus. Ada semuanya tadi, Dimitri Panuski, Martinus, terus ada Meredith Stanley. Nah, lanjut ciri-ciri virus. Nah, ini dia ciri-ciri virus. Yang pertama adalah mikroskopis. Yang kedua seluler, berarti dia tidak memiliki sel. Terus dia punya sel nuklear terdiri dari DNA atau RNA. Terus dapat dikristalkan, melakukan replikasi atau reproduksi, bersifat parasit obligat intraseluler. Terus dapat dikatakan benda mati dan juga benda hidupnya dapat memang benda. Lanjut, ukuran tubuhnya bisa dilihat jauh lebih kecil dari bakteri. Nah, kita menggunakan atau melihatnya pakai mikroskop elektron. Nah,
bentuk-bentuk virus nih. Ini ada pertanyaan ke Dinda. Ada yang seperti ini. Nah, ini dia. Batang, bulat, oval, filamen, poliedral, dan seperti lutein. Nah, ini bentuk-bentuk virus. Kita lanjut struktur tubuh virus yang ini ya, yang ini ya. Ada kepala, ini dia bagian dari kepala, ini leher, terus ada ekor, nah sel lubuk ekor, terus ada sel rambut ekor, lempeng, ini lempeng dasar, terus ada jarum penusuk. Nah, kayak gini lah kira-kira virus. Lah, terus dia juga punya fungsi masing-masing. Kepala virus berisi materi genetik. Nah, yang tadi ya kepala itu ada DNA, terus di tubuhnya ada DNA dan RNA. Ada ekor yang menempel pada inangnya atau induknya. Terus juga ini dia. Nah, ini gambar apa nih? Corona atau bakteriofag? Nah, bakteriofag. Nah, gambar yang kedua yang B itu gambar virus corona. Ini pertanyaan teman Linda. Nomor 1 ya. Nah, ini dia perbedaan gambarnya. Nah, virus digolongkan sebagai benda mati dengan alasan bukan merupakan sel karena tidak memiliki dinding sel. Dapat dikristalkan, ini dapat bereplikasi di dalam sel inang. Tapi digolongkan sebagai makhluk hidup dengan alasan sebagai tubuhnya tersusun dari asam nukleat, mampu bereplikasi di dalam sel inang yang hidup. Nah, jadi itu mungkin materi yang bisa disampaikan pada hari ini. Nah, nanti siapa yang bisa menyimpulkan pertanyaan kita pada hari ini di antara semua anak ibunya? Siapa yang bisa menyimpulkan sebelum nanti kita ada evaluasi? Kita evaluasi pakai quizisnya nah ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pertanyaan pelajaran kita pada hari ini? Nah, silakan rindunya berdua, aku minta ya, 1 cewek dan 1 cowok. Nah, silakan rindu dulu yang pertama. Sini lah. Ke depan. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dina Putra. Foto menyimpulkan
kasih jempol dan tepuk tangan. Nah, satu lagi ibu maunya laki-laki lagi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan inti sari dari pelajaran kita? Baik itu bisa dari coronanya mungkin. Bagaimana ciri-ciri corona kan belum lagi nak disebutkan di diri dulu. Nah, kan bisa kita lagi yang menyimpulkan. Siapa? Ayo. Dafa, Rafa atau Fari? Hah? Fari, cepat Fari. Nah, ayo simpulkan. Ya, boleh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan tentang pelajaran hari ini. Virus merupakan organisme yang hidup dalam bahasa Cina. Ciri awal dari virus corona yaitu genetik, yaitu dapat terganggu dan hilang indera penciuman dan indera perasa. Pertama virus corona yang mengikuti apa yaitu kalau perbedaan virus yang memiliki lainnya itu dia juga memberikan bagian perhatian kepada benda mati yang memiliki dia juga dapat memberi informasi jika dia membuat informasi itu. Namun jika virus tidak tertemukan pada sebuah organisme, dia akan memberikan seperti lain itu mau memproduksi sehingga dapat berkembang. Itu dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus penampilannya, kesimpulannya ya. Untuk karena kita sudah di kesimpulan, ibu kasih kamu PR atau tugas ya. Apa tugasnya bu? Kamu minggu depan kita praktikum. Jadi kamu bawa alat dan bahannya kita membuat macam-macam bentuk virus dari kayu bisa, plastisin bisa, atau bentuk-bentuk virus tadi. Oke nak? Berarti tidak ada PR-nya. Ibu tanya dulu sebelum kita evaluasi. Ibu tanya dulu. Pelajar, bagaimana perasaanmu? Ini dia. Nah, refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan Anda pada pembelajaran hari ini? Terus nanti kita juga pakai quizzes. Apa yang Anda sukai pada pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui virus bu. Bisa mengenai atau mengetahui materi tentang virus. Ya. Bagus. Jadi kita tahu juga bagaimana cara pencegahan terkenanya virus. Silakan duduk di bangkunya, dipindahkan lagi, persiapkan hasilnya, kita quiz.
Sudah 14, 15. Sudah 24. Sudah 28, mana lagi yang lain? Which is nine. Sudah. Mulai kita lagi. Mulai lagi ya. Nah. Kalau sudah, biasanya kalau sudah dia tahu itu siapa
Jadi yang menjawab. Saya balik. Nah, kalau kita lihat dari kuisnya ini 5 jawaban yang paling betul ada pada Rindu, Dino, Kesia, Putri siapa nih? Putri. Oh, Putri. Terus ada Fiona ya. Rita, ya. Oh iya. Itu nih. Ada 3 teratas. Silakan tepuk tangan pada temannya yang jadi sudah habis materi kita pada hari ini, sudah jelas tugas dan apa tugasnya untuk minggu besok. Ada pertanyaan? Enggak? Kalau tidak, Ibu akhiri materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Menia. Waalaikumsalam Bu Titi. Gimana perasaannya tadi setelah mengajar di lokal 10 Alhamdulillah senang Bu, selesai melakukan observasi di kelas. Tapi bagus tuh Bu Menia, saya lihat kemarin saya sudah lihat ya, dia sudah melakukan istilahnya pengajaran yang baik ya, dalam pada siswa, media juga bagus tadi ya, KPD-nya juga ada gitu ya. Jadi kalau saya rasa sudah oke ya, cuma ada beberapa yang dilakukan dari media jalannya tentang dan topik percakapan kemudian percakapan ini yang pertama menyampaikan sebagai guru kita sudah mengajar kan? Iya Bu. Apa refleksi dirinya sendiri tentang pendidikan yang sudah dilakukan. Mungkin tadi pas melihat anak kan Bu, kan dia begitu antusias dalam belajar. Jadi refleksinya mungkin lebih meningkatkan lagi cara belajar untuk ke depannya. Mungkin meningkatkan cara pengajaran Anda ke depannya ya. Misalnya Apakah di lokal itu Anda merasa senang atau gimana? senang anaknya antusias dalam belajar dan memperhatikan dalam belajar. Palingnya apa lagi ya tuh ya Bu? Mungkin buku cetak mungkin dari sekolah mau ditambah mungkin, karena kan nggak semua siswa dapat buku. Jadi usahakan ya. Kemudian dari pengajaran tersebut atau pembelajaran tersebut, topiknya
tentang virus itu. Tentang virus ya. Ya. Apa yang disediakan? Pagi itu saya menyediakan LKPD, setelah itu ada fokus apa namanya itu modul ajar. Setelah itu juga ada bentuk-bentuk virus yang saya sediakan supaya anak Ada tahu. kayak model virus itu ya? Iya. Ini saya nampak kemarin tuh di lapor. Iya. Iya. Berarti udah dibuatnya sama. Udah dibuat sama anak. Kemudian ada lagi baru. Mungkin segitu aja Bu. Lalu apa rencana kita nanti kemudian ke depannya? Rencananya saya mau membuat apa namanya itu Bu, replikasi virus kan dari kertas untuk kita itu bukan ya kan dari ada yang gabus sama Bu ya untuk ditempelnya untuk mencari reproduksi virusnya dan replikasinya ya setelah Jadi rencana nanti yang kita lakukan ke depannya selain itu memberikan penilaian mungkin Bu atau tes itu anak tes saja. Ada pakai apa namanya itu tulis menggunakan aplikasi. Oh iya, waktu saya tampil tadi kan setelah saya menerangkan anak sudah tampil dan berkelompok kan saya lakukan apa namanya itu latihan memakai quizzes. Oh, pakai quizzes Ya, ya. di akhir pembelajaran tadi. Oke ya. Seperti itu. Tapi yang apa yang saya lihat tadi kemudian masih ada yang saya yang kurang ya. Ya. Ada nggak terasa ini ada yang kurang? Mungkin saat menerangkan tadi masih ada juga siswa yang berbicara dengan temannya atau keluar masuk kelas kayaknya tadi ada Ya, tadi saya nampak punya temannya. ya. Iya. Kemudian di belakang terus makan belajarnya tapi kan nggak boleh di belakang kan? Iya. Tapi cerita di belakang untuk bermain. Iya. Jadi bicara selanjutnya kedepannya apa cara belakangnya? Mungkin pas mau belajar besok saya mau ngumpulin aja di meja kayaknya mungkin Mau di meja. ya. Kan ada di tempat pojok literasinya dulu ada. Ya, Harus diterapkan sampai dekat pojok literasi. Iya. Ya. Tapi kalau menggunakan HP bebas. Iya, biasanya pakai quizzes. Tapi kadang-kadang nggak kan. Iya, boleh. Nah, seperti itu ya. Saya rasa itu aja Bu Media. Iya Bu. Ada yang menarik nggak yang lain? Kayaknya ada Bu. Terima kasih Bu atas masukannya. Oke, kalau yang misalnya dari yang video sudah oke, media sudah oke ya. Kemudian media artikel siswanya sudah oke juga tadi Pak ya. Nah, cuma tadi pengelolaannya yang masih kurang. Lebih ditingkatkan lagi ya Bu. Iya. Ya. Iya. Oke pemilihan, terima kasih ya Bu Media ya. Ya Bu, kasih ya Bu Putih. Oke, kasih Ibu. Iya, Bu. Semoga sukses ya Bu ya. Iya, Bu. Nanti ditandatangan Bu Media ya. Iya boleh. Boleh catatan saya. Iya oke. Itu saja. Aku pakai mati lampu. Kan sekarang. Kasih Kak. Ya. Makasih banyak. Iya sama. Bu, Iya, sama-sama. Wala. Pwede kaya sa nato, ulitin. Kaya ito plaza. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis